Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Kono di channel review apa aja. Kali ini gue mau membandingkan kamera lagi, yaitu prosumer dengan prosumer, tapi dari jenis ultra compact. Jadi bodinya itu sangat ramping, tapi dia jenisnya prosumer atau kamera super zoom. Nah, kedua kamera ini dari jenis yang berbeda dan dari merek yang berbeda, yaitu Canon SX720HS melawan Sony DSC WX500. Langsung aja kita lihat di antarmukanya. Sebelah kiri ini ada Canon SX720HS, kemudian sebelah kanannya ada Sony WX500. Nah, keduanya ini selisihnya nggak terlalu jauh ya, dari lebarnya itu 110 atau 10 cm, sekitar 11 ya, sekitar 11 cm. Kemudian tingginya ini Canon hanya 6,4 cm. Kalau Sony sekitar 10 cm, tingginya 6 cm. Jadi ya nggak mengganggu ketika kalian bawa-bawa kemana-mana ya. Jadi kecil banget, hanya segenggaman telapak tangan, dan mungkin lebih kecil dari smartphone kalian yang ukurannya kurang lebih 6 inch ya. Untuk bobotnya keduanya juga nggak terlalu jauh. Canon 270 gram, kemudian Sony WX500 ini 236 gram. Nah, dari tampilan depan ini bisa kita lihat untuk lensanya. Jadi keduanya sama-sama otomatis akan menutup. Jadi ada semacam tirai di sini, di sisi-sisi lensanya ini ada tirai yang ketika kamera tersebut mati dia akan menutup otomatis. Jadi kalian tidak usah khawatir ketika lupa membawa lens cap atau tutup lensa. Ini nggak perlu lagi memakai tutup lensa karena sudah otomatis menutup ya. Sony juga dia akan otomatis menutup, jadi kalian tidak usah khawatir ribet dengan lens cap ataupun takut kehilangan lens cap. Untuk Canon menggunakan Canon zoom lens 40 kali, kalau Sony ini menggunakan Sony Vario Sonar dari Zeiss 30 kali. Untuk kualitas gua akui Zeiss ini sangat bagus ya kualitas dari lensanya, tapi untuk hasilnya itu belum tentu. Walaupun lensanya ini cukup bagus, kalau fitur atau teknologi dari kamera tersebut kurang bagus, ya dia akan kalah dengan lensa yang biasa tapi fitur dan teknologinya ini bagus. Seperti contohnya Canon ini, karena Canon ini gue udah coba sendiri, dia walaupun lensanya hanya menggunakan lensa Canon zoom, itu dia udah otomatis akan mereduce atau mengurangi bintik-bintik noise ketika foto gelap. Jadi walaupun kita foto di kondisi low light atau kondisi gelap, dia akan terang otomatis dan noise-nya itu akan memudar lah, jadi minim noise. Kalau di Sony ini gue belum cobain ya untuk hasil fotonya seperti apa, tapi menurut gue pasti bagus karena sudah menggunakan lensa dari Zeiss. Gue sebelumnya udah pakai lensa Zeiss ini di kamera Sony yang HX350 dan hasilnya luar biasa bagus. Gue sangat puas. Dari warna atau tone-nya juga bagus ya kalau lensa Zeiss ini. Nah, untuk kelebihan berikutnya dari Canon ini adalah 40 kali optical zoom. Jadi dia lebih zoom dibandingkan dengan Sony Sony WX500 yang hanya 30 kali optical zoom. Jadi beda 10 kali ya zoomnya. Tapi untuk foto-foto ya menurut gue udah cukup sih 30 kali optical zoom. Untuk foto traveling, kemudian foto-foto saat bersama keluarga atau lebaran kayak gitu ya udah cukup banget lah, udah cocok banget gitulah ya. Kecuali kalian kalau ingin foto bulan, itu 30 kali zoom ya nggak bisa menurut gua, karena akan kurang detail dan kurang bagus lah hasilnya. Dari bagian depannya sini di sebelah kanan ya, kanan dari kamera ini ada laser autofocus yang membantu untuk menerangi objek ketika kondisi low light. Di sini juga ada di Sony ini. Kemudian selanjutnya itu di bagian sini ya. Ini ada gripnya, jadi dia lebih
enak ya, lebih enak digenggam. Ada semacam tonjolan kecil di sini, jadi tangan kalian itu posisinya lebih enak karena ada gripnya, ada karetnya juga kan ini, jadi nggak licin karena bodinya alloy ya ini, atau aluminium gitu, jadi metal gini lah, semacam metal, jadi licin kalau nggak ada gripnya. Kalau Sony ini dia metal tapi dia nggak ada gripnya, jadi menurut gue sih kurang nyaman ya. Untuk ukuran sih udah cukup nyaman, kecil, bisa dikantongin, dibawa kemana-mana, tapi untuk handle itu dia nggak ada gripnya, jadi kurang nyaman lah ya untuk kalian yang tangannya suka keringetan, atau mungkin kalian yang tangannya besar. Ini ya kekecilan menurut gua, bodinya ini kekecilan dan licin. Itu aja sih kekurangannya. Nah, lanjut di antarmuka berikutnya, yaitu bagian utamanya atau bagian belakang layar. Nah, ini layarnya kalau yang Canon SX720 ini layarnya ini fix, jadi dia nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak bisa diapa-apain, sudah menyatu dengan body seperti ini, fix ya. Jadinya ya udah, kalian tidak bisa berharap lebih dengan layar fix seperti ini. Kalau kalian mau foto yang tinggi ya kalian harus berusaha lah untuk melihat di layar ini biar kelihatannya tetap bagus kayak gitu. Kemudian kalau Sony WX500 ini layarnya udah bisa ditekuk-tekuk ya, udah bisa buat selfie juga dia layarnya. Nah, untuk tombol-tombol di bagian sini ini ada tombol untuk enlarge screen, jadi membantu ketika kalian untuk mode manual. Jadi ketika kalian manual fokus, dia akan membantu membesarkan tampilan di layar kalian. Untuk tombol-tombol berikutnya di sini ada tombol putar, mode-mode begitu ya yang banyak banget. Kemudian di sini ada tombol playback, tombol wireless, bisa untuk wifi dan untuk remote ke smartphone. Kemudian ada tombol navigasi di sini yang bisa berfungsi juga untuk tombol putar atau menyeleksi menu. Kemudian di sini ada tombol info dan tombol menu. Di atas sini ada mikrofonnya ya. Jadi mikrofonnya ini ada 3 titik di sini ya, kecil-kecil. Kemudian untuk Sony WX500 di bagian sini ada tombol movie-nya, kemudian di sini ada tombol function, tombol menu. Di sini juga ada tombol navigasi dan tombol putar sama seperti Canon ini. Jadi tombolnya bisa diputar juga untuk menyeleksi menu. Kemudian di sini ada tombol playback dan tombol info. Jadi dia bentuknya seperti ini, tanda tanya. Kalau di sini kan tulisan info, kalau ini tanda tanya seperti ini atau petunjuk. Dan juga bisa berfungsi sebagai tombol delete. Perbedaannya kalau Canon ini nggak ada tombol movie di sini ya. Kalau Sony ada tombol movie, tapi dia bertukar tempat dengan tombol mode. Langsung ke tampilan berikutnya, yaitu bagian atas kamera. Ketebalan kamera ini sama-sama 36 mili. Jadi dia sekitar 3,5 cm ya. Ya cukup tipis lah ya menurut gue sih. Masuk kantong baju juga masuk, kantong belakang levis juga masuk, atau jeans celana kalian masuk juga kayak gitu. Jadi ya tapi awas jangan sampai kedudukan, takutnya rusak atau pecah kameranya. Kemudian untuk tombol-tombolnya di sini ada 3 tombol, sama di sini juga ada 3 tombol. Yang tadi bertukar tempat ya. Untuk Canon SX720HS tombolnya itu ada di sini, tombol movie-nya. Kalau Sony di sini adanya tombol mode ya kan, sama kayak tadi cuman bertukar tempat. Di sini ada tombol on off, sini juga sama tombol on off. Kemudian di sini ada tombol shutter dan tuas untuk zoom. Sini juga sama Sony, tombol shutter dan tuas untuk zoom. Nah, ini adalah tuas untuk membuka flash. Kalau Canon tuasnya itu dia ada di sebelah sini nih. Jadi nggak kelihatan ya kalau dari atas ini tuasnya.
itu dia ada di sini, sebelah sini nih pokoknya nih, sebelah tombol enlarge screen ini. Jadi ada tuas untuk membuka flash di sini ya. Kemudian kelihatan di sini dia Cybershoot serinya menggunakan BSI Exmor ya, kemudian 18 megapiksel, dan ini ada serinya DSC WX500. Nah, lanjut ke tampilan berikutnya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini lupa disebutin. Jadi ini adalah speaker ya, speaker di sini. Kalau yang Sony ini adalah mikrofonnya nih di atas. Speakernya gue nggak tahu di mana kalau yang Sony ya. Lanjut untuk bagian side atau samping ketika posisi full zoom. Nah, jadi full zoom itu dia akan memanjang seperti ini. Ya, ada 3 step ya, jadi 3 langkah atau 3 step, 1, 2, 3. Jadi dia akan memanjang lensanya. Kalau dia kondisi mati dia akan masuk ke dalam sampai dengan sini ya. Sama dengan Sony juga dia 3 step. Jadi kurang lebih sih panjangnya sama ya, karena Canon ini 40 kali optical zoom, jadi dia lebih panjang dibandingkan dengan Sony yang hanya 30 kali optical zoom. Tapi dari materialnya kelihatan kalau Sony ini lebih bagus ya, kayak brush metal begini kan. Kalau Canon hanya plastik kayak gini aja, tapi untuk bodinya Canon udah metal, Sony juga udah metal. Nah, untuk layar seperti yang tadi gua kasih tahu, Sony ini bisa flip. Jadi untuk selfie atau vlog ini udah enak banget dengan lensanya yang bagus dari Zeiss. Kemudian dia juga untuk selfie bisa, ya sangat bagus lah kamera Sony ini ya. Untuk kalian yang pecinta selfie atau buat ngevlog ini sangat gua rekomendasiin. Tapi dengan satu syarat, kalian harus menggunakan tongsis atau monopod, karena ya tadi kekurangannya bodinya ini nggak ada handle atau grip seperti ini ya. Jadi kalian akan licin kalau memegang langsung dari bodinya. Itu aja sih, bisa disiasati dengan cara tersebut untuk menutupi kekurangannya. Dan untuk Canon seperti ini ya tampilannya. Di sini ada flashnya yang tadi tuh. Nah, di sini ada port-portnya. Ini juga untuk tali gantungan, jadi hanya satu di bagian kanan kamera sini ya, nggak bisa kanan kiri talinya, tapi hanya satu untuk lanyard di sini aja. Untuk Sony nggak kelihatan ya untuk talinya, tapi biasanya sih di kanan atau di kiri kamera gitu ya. Lanjut ke spesifikasi detailnya. Untuk Canon SX720 ini dipasarkan tahun 2016 Februari. Kalau Sony WX500 ini kurang lebih 10 bulan ya, 10 bulan sebelumnya, yaitu tahun 2015 April. Jadi 10 bulan kemudian baru keluar Canon SX720 HS. Harga secondnya ini kalau Canon masih ya normal ya, 2 juta sampai 2,5 juta, tapi kalau Sony ini lumayan mahal, 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta. Harga barunya ya memang mahal sih gitu kan. Kemudian untuk ISO-nya ini Canon 80 sampai 3200. Kalau yang Sony ini 80 sampai 12800. Sebenarnya dia natifnya itu sama-sama 3200, tapi dia bisa di-expand sampai dengan 12800. Jadi kondisi yang tidak memungkinkan atau sangat gelap, dia otomatis bisa terang sampai dengan 12800. Untuk lensa, Canon itu menggunakan Canon zoom 40 kali dan Sony menggunakan Zeiss zoom 30 kali. Kualitas lensa menurut gue lebih bagus Zeiss, tapi di sini Zeiss itu hanya 30 kali ya, kalau Canon itu bisa 40 kali zoom. Ya tergantung kebutuhan kalian butuh yang sangat jauh atau yang sekedar cukup jauh aja. Untuk layar di sini juga tergantung kebutuhan kalian. Jika kalian cukup untuk foto-foto pemandangan atau apapun itulah ya, yang tidak
butuh selfie ya kalian bisa pakai layar 3 inch-nya Canon yang cuman fix aja. Tapi kalau kalian pecinta selfie atau vlogging ya kalian bisa pilih Sony DSC-WX500 yang punya layar flip, bisa untuk selfie. Kemudian untuk continue shootingnya Canon kalah hanya 5,9 frame per second, kalau Sony di sini sampai 10 frame per second. Jadi untuk bershoot atau continuous shoot yang terus-terusan Sony ini lebih unggul. Dia bisa 10 kali foto per detik, sedangkan Canon hanya 5 atau 6 ya, 6 foto per detik. Untuk video resolusi sama-sama sudah Full HD 1080 dengan 60 frame per second. Ini bukan 60p ya, maaf salah, gue ganti dulu. Nah ini jadi yang bener 1080p 60 frame per second. Udah lumayan ya, halus banget lah gitu. Perpindahan antara videonya itu framenya udah halus banget lah ya, daripada 30 fps. Ini juga sama untuk Sony WX500 juga 60 fps. Untuk fitur WiFi keduanya udah bisa menggunakan WiFi. Untuk viewfinder keduanya tidak mendukung karena jenisnya compact ya. Tapi ada juga sih compact atau ultra compact tapi yang ada viewfindernya. Jadi viewfindernya semacam flash begitu, bisa disembunyikan ke dalam body. Untuk exposure compensation, nah ini adalah sarana atau fitur tambahan ketika kalian di keadaan sangat terang atau sangat gelap. Ini bisa membantu untuk menambahkan pengaturan. Jadi kalau kondisi sangat terang ini dijadikan minus, bisa lebih gelap satu step gitu kan. Kalau yang kondisi sangat terang ini bisa dijadikan gelap atau minus. Kalau kondisi sangat gelap ini bisa dijadikan plus atau lebih terang. Nah keunggulannya kalau yang Sony WX500 ini bisa sampai 3 kali, jadi 3,0. Kalau Canon SX720 hanya 2 tingkat, hanya 2 doang, jadi ya lebih unggul yang Sony lah. Untuk format foto RAW tidak bisa dua-duanya. Untuk manual fokus, nah ini Canon lebih unggul. Meskipun manual fokusnya masih menggunakan button atau tombol navigasi. Jadi ketika kalian manual fokus itu kalian tidak bisa memutar ring lensa atau apapun itu. Jadi kalian menggunakan tombol navigasi ya. Tombolnya itu bisa ke atas atau ke bawah, itu untuk membantu mengatur fokus manual. Kalau Sony WX500 ini tidak ada manual fokusnya, tapi dia bisa manual exposure. Jadi bisa menyeting ISO, bisa nyeting shutter speed, bisa nyeting aperture, tapi dia nggak bisa manual fokus. Itu aja sih. Untuk shutter speed range-nya Canon ini 1/3200 sampai 15 detik. Kalau Sony ini udah 1/2000 sampai 30 detik. Ya ini ada keunggulan masing-masing ya. Kalau di shutter speed maksimumnya Canon itu 3200 menurut gue udah bisa memoto objek yang sangat cepat. Tapi dia minusnya itu hanya 15 detik. Jadi untuk long exposure atau foto benda yang slow speed kayak gitu dia masih kurang lama, apalagi untuk memoto kayak Milky Way kayak gitu kan, bintang-bintang di langit, itu kurang lama lah 15 detik. Kalau Sony ini udah cukup banget 30 detik, udah ya rata-rata memang 30 detik kan. Bulb juga biasanya 30 detik maksimumnya. Untuk speed maksimumnya ini 1/2000 ya menurut gue udah cukup lah ya. Jadi kalau menurut gue ya lebih baik shutter speed range yang milik Sony DSC-WX500 ini dibandingkan dengan ini yang punya Canon. Tergantung kebutuhan kalian lagi masing-masing ya. Nah sampailah kita untuk alasan memilih. Yang pertama, alasan memilih Canon SX720 HS yaitu maksimal resolusinya
sudah 20 megapiksel dibandingkan dengan Sony WX500 yang masih 18 megapiksel. Tapi selisih dua angka ini ya menurut gua nggak terlalu jauh dan nggak masalah sih ya. Untuk maksimal shutter speed seperti tadi gue bilang, dia lebih unggul 3200, sedangkan Sony hanya 1/2000. Untuk zoom, nah ini zoom tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian ingin zoom yang sangat jauh, bisa kalian pakai yang ini. Jadi walaupun kamera kalian kecil bisa masuk saku, tapi kalian tetap bisa foto dengan zoom 40 kali. Itu gue udah cari-cari ya, kamera ultra compact atau kamera yang bodinya slim, prosumer dengan body slim ini, zoom terjauh itu dipegang Canon. Jadi dia bisa zoomnya itu sampai 40 kali. Untuk merek lain gue cari-cari sih gue belum ketemu yang lebih dari 40 kali zoom ya, dengan body yang slim atau yang ultra compact seperti ini. Sony hanya 30 kali zoom, jadi kalau kalian puas dengan zoom hanya 30 kali ya silahkan pilih Sony. Untuk maksimal aperture ini selisihnya hanya 2 angka dikit doang ya, 3,3 dengan 3,5. Jadi untuk bokeh menurut gua lebih bokeh yang Canon, tapi hanya selisih 2 kayak gini sih menurut gua nggak terlalu jauh sih ya, selisih bokehnya atau perbedaan dari bokehnya. Untuk manual fokus, nah manual fokus ini buat gua sangat berguna karena untuk menentukan jika kondisi low light atau kondisi yang gelap dan kesulitan fokus, Canon ini masih bisa menggunakan manual fokus dan kita akan diuntungkan karena kita bisa mengatur fokusnya secara manual. Tapi kalau Sony di sini tidak ada manual fokus ya, kalau kondisi low light kalian pasrah aja lah, tidak bisa mengatur fokus secara manual. Nah ini alasan memilih Sony WX500, yaitu yang pertama, screennya bisa di flip, bisa selfie. Kalau Canon tidak bisa diapa-apain, jadi dia tidak bisa untuk foto low angle ataupun high angle. Karena ya bisa aja sih, cuman susah banget karena layarnya itu fix, nggak bisa di ke atas atau ke bawah. Kemudian maksimal ISO-nya juga sangat jauh ya, selisihnya 12.800 dibandingkan dengan 3.200. Kemudian continuous shoot-nya juga 2 kali lipatnya ya selisihnya. Kalian akan terbantu dengan continuous shoot secepat 10 frame per second dibandingkan dengan hanya 5,9 frame per second ya. Itu untuk menangkap momen-momen berasa banget lah. Nah kemudian untuk baterai life-nya, ini baterai life-nya itu lebih lama daripada yang Canon SX720. Bedanya 110 ya, bedanya 110 foto sampai dengan baterai habis dari penuh. Ya kalau kalian liburan menurut gue udah cukup banget ini 360 foto. Dari ukuran juga lebih unggul karena lebih kecil ya, lebih ringan, lebih kecil, kemudian lebih compact juga. Kemudian untuk flash range dia juga lebih unggul sekitar 1,4 meter jaraknya, jadi jarak jangkauan flashnya ini lebih baik lah dibandingkan dengan Canon SX720. Ini juga termasuk keunggulan yang tadi tuh AE bracket range, itu yang exposure itu tadi tuh. Jadi exposure compensation ini maksud gua yang tadi udah gue jelasin. Jadi dia bisa sampai 3 langkah, yang Canon hanya 2 aja. Ya udah, sekian untuk video perbandingannya. Semoga kalian terbantu dengan adanya video-video seperti ini, video perbandingan kamera. Dan jika kalian masih bingung untuk memilih kamera mana dengan kamera mana, kalian ingin membandingkan lebih bagus yang mana sesuai dengan budget kalian, kalian bisa komen aja. Nanti akan gue buatkan video seperti ini
Tapi mohon maaf untuk sampel fotonya nggak bisa gua cantumin ya, karena kalau video perbandingan kayak gini ya gua harus megang kameranya langsung kalau misalkan pengen membandingin hasil dari fotonya. Tapi menurut gua hasil dari fotonya itu nggak terlalu jauh ya, karena sama-sama menggunakan sensor 1/2.3. Kalau APS-C dengan 1/2.3 ya mungkin kualitasnya jauh, tapi kalau sama-sama sensornya 1/2.3 ya nggak terlalu jauh lah kualitasnya, paling beda warnanya aja atau tone-nya. Jadi ada yang tone-nya misalkan lebih oranye atau lebih biru atau lebih hijau kayak gitu. Itu tergantung selera masing-masing sih. Biasanya merek kamera itu tone-nya sama, misalkan Sony ya tune-nya itu aja, Canon ya tune-nya itu aja kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat mungkin perbandingan antara warna Sony dengan warna Canon dengan warna Nikon, itu bisa untuk menjadi acuan atau patokan dari warna hasil foto merek tersebut. Udah, sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.